Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Sejak beberapa bulan terakhir, semua warga desa seperti punya satu topik yang sama setiap kali nongkrong di warung kopi, nunggu bus, atau sekadar duduk di pos ronda. Topiknya bukan soal politik, bukan soal panen, dan bukan juga soal harga sembako yang makin naik, tapi tentang satu gerobak mie ayam yang belakangan ini jadi pusat perhatian, pusat keramaian, sekaligus pusat rasa penasaran yang makin hari makin besar. Gerobak tua seadanya, yang dulu hampir nggak pernah disentuh orang, kini mendadak berubah jadi tempat yang selalu penuh sesak. Sampai-sampai jalan kecil di dekat perempatan itu sering macet gara-gara orang-orang berebut parkir. Buat makan di sana, letaknya memang strategis, dekat perempatan besar yang selalu ramai kendaraan lewat. Tapi gerobak itu sendiri jauh dari kata menarik. Warna catnya kusam campur ngelupas, kayunya keropos, dan lampu kuning kecil yang digantung di pojok atap gerobak kelihatan rimang-rimang, seperti mau mati kapan saja. Di bawahnya ada meja kecil, tempat orang makan. Kursinya plastik dan sebagian sudah patah di salah satu kakinya, tapi tetap saja dipakai. Bahkan minyak bekas gorengan yang menempel di sekitar wajan pun sudah seperti noda permanen bagi warga. Pemandangan ini bukan baru. Gerobak itu sudah bertahan-tahan ada di sana. Namun selama bertahun-tahun pula, hanya beberapa orang yang mau mampir. Mungkin karena memang rasa mie ayamnya dulu benar-benar tidak enak. Sering dibahas kalau mie kelembekan, kuahnya hambar banget, dan ayamnya, banyak yang bilang ayamnya bau pesing. Entah kenapa, orang-orang makan sekali, lalu tak pernah kembali. Karena itu tak heran kalau dulu gerobak itu lebih sering terlihat kosong, sepi, hanya dihampiri angin malam. Pemilik gerobak itu namanya Pak Karsa. Usianya sekitar 40-an, tubuhnya kurus seperti orang kurang tidur, wajahnya pucat, dan matanya tajam tapi kelihatan sangat lelah. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara. Kalau pembeli datang, ia cuma mengangguk, senyum kecil, lalu langsung sibuk mengaduk wajan. Dulu, sering terlihat dia mengelus dada sambil ngeluh pelan, "Aduh, kapan ya dagangan Aiso payu?" Dengan napas berat dan mata nyaris putus asa. Istrinya, Bu Rini, kadang suka datang membawa termos kopi buat nemenin suaminya yang dagang sampai larut. Mereka sering tampak ngobrol pelan, mungkin menenangkan satu sama lain. Namun semua berubah sekitar 3 bulan yang lalu. Tepatnya dimulai setelah satu malam yang aneh. Malam itu, beberapa orang ronda bilang melihat Pak Karsa masih di gerobaknya, meski sudah lewat jam 12 malam. Lampunya padam, tapi gerobak itu terbuka setengah, seolah sedang dipakai. Salah satu warga yang lewat, namanya Pak Sastro, bilang melihat Pak Karsa duduk di kursi kecil sambil menunduk dan bergumam, seperti sedang bicara sama seseorang. Tapi waktu dilihat lebih jelas, tidak ada siapapun di depannya. Tidak ada. Besoknya tiba-tiba saja mie ayam Pak Karsa berubah. Rasanya entah bagaimana, jauh lebih enak. Seolah-olah bukan lagi mie ayam yang sama. Aromanya harum semerbak sampai bisa kecium dari radius beberapa meter. Kuahnya gurih, panas, dan punya rasa dalam yang bikin orang ingin nambah terus. Daging ayamnya empuk, gak amis sama sekali, bahkan terasa manis dan gurih bersamaan. Orang-orang yang sebelumnya bersumpah gak mau makan di sana lagi, mendadak balik dan jatuh cinta berat. Awalnya cuma 5 atau 6 pelanggan. Lalu seminggu kemudian sudah 20. 2 minggu lagi, antrian sampai memanjang melewati tikungan jalan. Ada orang yang rela nunggu sambil berdiri hampir 1 jam. Padahal gerobaknya sederhana, tempat duduknya sempit, dan kadang asap dari wajan bikin mata perih. Tapi entah kenapa, semua tetap rela, semua tetap ngotot ingin makan. "Ini mie ayam apa jampi-jampi? Kok enak banget?" tanya seorang pemuda sambil ketawa. Tapi yang membuat semuanya makin aneh,
bukan cuma soal rasa mie ayamnya. Yang bikin warga geling-geling adalah perubahan drastis pada kehidupan Pak Karsa dalam waktu singkat. Ia mendadak punya banyak uang. Dulu ia naik motor tua yang suaranya berisik dan knalpotnya bolong. Kini ia naik motor baru, kinclong. Harganya belasan juta. Rumahnya yang dulu catnya terkelupas dan gentengnya banyak bocor, tiba-tiba direnovasi habis-habisan. Dinding dipasang keramik, halaman diberi paving baru, bahkan di terasnya muncul sofa rotan besar yang kelihatan mahal. Istrinya, Bu Rini, yang dulu hanya memakai gelang biasa, sekarang pakai perhiasan emas sampai 2 lapis di tangan. Warga desa yang biasanya santai mendadak kepo. Mereka bukannya iri, cuma bingung saja. Karena semua perubahan itu terlalu cepat. Baru 2 bulan laris, tapi kok bisa berubah drastis. Bahkan pedagang yang jualannya bertahan-tahan laris pun jarang bisa renovasi rumah sedrastis itu dalam waktu secepat itu. Loh, mie ayam kok aiso kayak ngono ya? Kuanan rang, celetuk salah satu ibu-ibu di warung pagi hari. Ada pula bapak-bapak yang mengunyah rokok sambil ngomong, iki mesti ana sing ndak normal. Wong sebulan wis tukok no motor, nggak masuk akal. Dan perlahan tapi pasti, bisik-bisik itu mengarah ke satu kata yang paling sering dibicarakan warga Jawa. Kalau ada orang tiba-tiba kayak mendadak, pesugihan, awalnya cuma 1-2 orang yang nyeletuk. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang yakin kalau sesuatu yang gak wajar memang sedang terjadi. Warga mulai memperhatikan gerak-gerik Pak Karsa. Mulai dari jam berapa ia pulang, siapa saja yang terlihat mendekat ke gerobaknya, sampai arah matanya ketika melayani pembeli. Beberapa yang duduk dekat gerobak bilang pernah merasa diawasi. Padahal Pak Karsa sedang sibuk memasak. Lalu ada kejadian kecil tapi bikin semua orang semakin penasaran. Suatu malam, seorang pembeli bernama Yayan, seorang pengendara ojek, datang beli mie ayam sekitar pukul 9 malam. Ia duduk di kursi paling dekat dengan kaki gerobak. Saat sedang makan, ia merasa ada sesuatu yang menggesek pelan di bawah kursinya. Awalnya ia pikir kucing, tapi waktu ia intip ke bawah, tidak ada apa-apa. Kursinya pun bergeser sedikit sendiri, seperti ada sesuatu yang lewat. "Pak, ada kucing ya di sini?" tanya Yayan. Pak Karsa cuma melirik sebentar. Senyumnya aneh, lalu menjawab lirih, "Ora usah dipikir kemas, menggen we." Jawaban itu membuat Yayan merinding tanpa alasan. Bahkan ia mengaku pulang dengan perasaan aneh, seperti ada yang mengikutinya dari kejauhan. Padahal area itu gelap, dan tidak ada apapun saat ia menengok. Sejak kejadian itu, rumor soal pesugihan bukan cuma rumor biasa. Orang-orang mulai menambahkan bumbu cerita yang membuat suasana desa menggantung dan penuh ketegangan. Ada yang bilang melihat bayangan perempuan berdiri di samping gerobak saat malam hari, padahal Pak Karsa sendirian. Ada yang bilang mendengar suara perempuan nyanyi pelan, "Luru aku, luru aku," meski tidak ada satupun perempuan di sekitar tempat itu. Setelah jam 9 malam, rumor semakin melebar ketika salah satu warga, Pak Gimin, melihat sesuatu yang janggal. Ia bilang pernah melihat Pak Karsa menutup gerobak lebih malam dari biasanya. Biasanya jam 10 sudah beres. Tapi malam itu hampir jam 1 dini hari. Lampu kuning di gerobak masih menyala, dan samar terlihat bayangan seseorang berdiri di balik tirai kain. Bayangan itu rambutnya panjang, sangat panjang, hampir menyentuh lantai. Namun saat didekati, yang terlihat hanya Pak Karsa sendirian, sedang bersih-bersih. Pak Gimin sempat bertanya, "Bar rampung sah?" Pak Karsa cuma menjawab pelan, "Sak bentar pak, wektune durung." "Wektun during?" "Waktunya belum." Kalimat itu terasa janggal banget, membuat bulu tengkuk Pak Gimin berdiri. Dari semua rumor itu, ada satu hal yang paling menguatkan dugaan warga. Perubahan sikap Pak Karsa sendiri. Ia yang dulu ramah kini jadi pendiam dan sering melamun. Kadang tiba-tiba senyum sendiri. Kadang terlihat kayak ngomong sama udara kosong. Bahkan mata dan pipinya makin cekung. Meski dagangannya laris luar biasa, beberapa pelanggan juga memperhatikan hal aneh lainnya. Saat sedang memasak, kadang tangan Pak Karsa bergerak terlalu cepat, seakan ada yang membantu dari belakang. Gerobak kayunya kadang bergetar pelan, seperti ada hewan besar berada di bawahnya. Tapi setiap ditanya, Pak Karsa selalu menjawab dengan nada datar, "Gerobak tua, mas angin masuk dikit we goyang." Tapi malam itu, tidak ada angin. Tidak ada. Satu kejadian kecil lainnya
juga ikut menambah kengerian. Pada suatu hari, seorang bocah kecil yang ikut orang tuanya makan di sana, tiba-tiba menangis keras dan menutup matanya. Ketika ditanya, kenapa? Bocah itu bilang, melihat perempuan berambut panjang, duduk di balik gerobak sambil tersenyum ke arahnya. Yang lain tidak melihat apa-apa. Tapi anak itu menjerit-jerit sambil bilang, Ibu, wong wadon matane hitam kabeh. Yang artinya, wanita itu matanya hitam semua. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai sengaja menghindari gerobak tersebut. Tapi anehnya, sebagian besar justru tambah penasaran dan tetap datang. Mungkin memang rasa mie ayamnya terlalu enak. Mungkin mereka sudah tanpa sadar kecanduan. Atau memang ada sesuatu di dalam kuah itu yang membuat orang susah berhenti. Yang jelas, setiap hari jumlah pelanggan terus bertambah. Setiap hari uang yang masuk ke kantong Pak Karsa juga makin besar. Dan setiap hari pula warga semakin yakin bahwa semua ini bukan sekadar keberuntungan, bukan sekadar perubahan resep, bukan sekadar kerja keras. Semua terlalu cepat, terlalu drastis, terlalu gelap. Semakin malam, semakin banyak orang yang bisik-bisik di balik punggung Pak Karsa. Warga mulai membicarakan satu hal yang sama, dengan kalimat yang diucapkan setengah berbisik, setengah takut, tapi penuh kepastian yang dingin. Iki dudu rezeki biasa, iki pesugihan. Dan itulah awal dari cerita yang jauh lebih mengerikan dari sekadar sebuah gerobak mie ayam. Sejarah hidup Pak Karsa sebenarnya bukan sesuatu yang ditutupi. Hampir semua warga tahu bagaimana sulitnya hidup keluarga itu dulu. Dulu, kalau pagi-pagi lewat depan rumahnya, sering terlihat Bu Rini lagi nyuci panci sambil menghela napas panjang. Kadang ia berhenti sebentar, duduk di kursi plastik tua dan memijat keningnya, menahan pusing. Beberapa tetangga yang dekat dengannya bercerita kalau Bu Rini sering mengeluhkan kondisi ekonomi mereka. De Mas Kasa Saknaki Angel Golek, begitu katanya. Yang artinya, sekarang Karsa benar-benar kesulitan mencari uang. Pak Karsa dulu sering meminjam bahan baku dari warung sembako Bu Farah, tepung, minyak, kecap, bahkan gas. Saking seringnya ngutang, Bu Farah sampai punya buku catatan khusus hanya untuk mencatat utang Pak Karsa. Kadang seminggu nggak bayar, kadang 2 minggu. Pernah bahkan sebulan penuh dia nggak muncul sama sekali. Sampai akhirnya Bu Farah sendiri yang datang menagih. Tapi bukannya marah, Bu Rini hanya menunduk sambil bilang pelan, Nyuwun sepisan, yo Bu, rezekina lagi seret. Nanti kalau dagangan rame pasti tak bayar. Tapi dagangannya nggak pernah rame. Sekalipun bertahun-tahun begitu saja. Bahkan pernah suatu waktu, ketika desa sedang rame-ramanya acara bersih desa. Seluruh pedagang laris manis kecuali gerobak mie ayam Pak Karsa. Banyak anak muda melewati gerobaknya sambil bilang, aduh, sing iki rausah. Rasa ini bukan menghina, cuma jujur. Namun ucapan itu memang menyakitkan. Karena itu, warga sudah hafal bahwa kehidupan keluarga itu benar-benar jauh dari kata cukup. Mereka bukan malas, bukan tidak berusaha, hanya saja hidup seperti enggan memberi mereka kesempatan. Sampai pada suatu malam yang kemudian menjadi titik awal dari semua keganjilan. Malam itu, salah satu anak ronda bernama Anto sedang pulang melewati jalan kecil di samping balai desa. Jalannya memang sedikit memutar, tapi lebih cepat buat sampai rumah. Udara malam cukup dingin dan suara jangkrik terdengar jelas. Anto berjalan santai sambil menyalakan rokok, tapi langkahnya mendadak terhenti ketika ia melihat sesosok lelaki berjalan dari arah berlawanan. Dari jarak jauh, ia sudah tahu siapa itu. Lekuk tubuhnya, jalannya yang agak condong ke depan, dan cara ia menggenggam sesuatu di tangan, itu Pak Karsa. Tapi yang membuat Anto menggigil bukan karena siapa orangnya, melainkan kapan ia melihatnya. Sudah lewat pukul 12 malam, dan Pak Karsa membawa bungkusan kain hitam panjang seperti buntalan bayi, tapi lebih tipis. Langkahnya cepat namun teratur, tidak seperti orang yang ketakutan atau terburu-buru. Dan yang paling mengerikan, Pak Karsa terlihat seperti sedang berbicara pelan. Mulutnya bergerak, tapi tak ada siapapun di sekitarnya. Anto awalnya mengira mungkin ada orang lain yang tak terlihat dari sudut pandangnya. Ia pun mempercepat langkah, ingin memastikan. Tapi ketika ia semakin dekat, jantungnya serasa berhenti. Tidak ada siapapun di sekitar Pak Karsa. Ia benar-benar sendirian.
tapi bibirnya jelas sekali menggumamkan sesuatu, seolah bicara dengan seseorang tepat di sampingnya. Kata-katanya tidak sepenuhnya terdengar, tapi Anto menangkap sepenggal kalimat. Sak iki wes wayahe. Anto langsung merinding. Ia berhenti, pura-pura merapikan sandal biar tidak mencurigakan. Tapi Pak Karsa tidak melihatnya. Lelaki itu hanya terus berjalan lurus menuju arah kebun bambu dekat sungai yang berada di belakang desa. Tempat itu terkenal angker. Tidak ada orang waras yang sengaja lewat sana tengah malam. Bahkan siang hari pun banyak orang memilih menghindari jalan itu karena suasananya yang lembab, gelap, dan penuh semak. Konon, banyak orang hilang arah di sana. Ada yang lihat bayangan tinggi melayang. Ada yang mendengar suara perempuan menangis sekitar maghrib. Kebun bambu itu bukan tempat biasa. Ketika sosok Pak Karsa perlahan hilang masuk ke dalam kerimbunan bambu, bulu kuduk Anto berdiri semuanya. Ia ingin memanggil, ingin memastikan, tapi suaranya tercekat. Yang bisa ia lakukan hanya melihat dari jauh dan berharap apa yang baru ia lihat tadi hanya halusinasi. Karena terlalu capek ronda, tapi Anto tahu betul apa yang ia lihat bukan halusinasi. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang salah. Dan entah kenapa, malam itu udara di sekitar kebun bambu terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Seakan ada sesuatu yang sangat tidak wajar sedang terjadi di dalam sana. Besok paginya, Anto menceritakan kejadian itu kepada orang-orang di pos ronda. Awalnya mereka tertawa, menganggap Anto mungkin kecapekan. Tapi ketika Anto meyakinkan mereka dengan wajah yang benar-benar ketakutan, satu persatu mulai mempercayai ucapannya. Apalagi ketika ia mengatakan bungkusan kain hitam itu bergerak sedikit seakan ada sesuatu di dalamnya. Dari situlah rumor mulai berkembang. Awalnya pelan, lalu cepat menyebar ke seluruh sudut desa. Semua orang tahu bahwa Pak Karsa sedang berada di titik paling terpuruk dalam hidupnya. Banyak yang menganggap wajar jika seseorang berpikir mencari jalan singkat. Orang-orang mulai berspekulasi bahwa mungkin, hanya mungkin, Pak Karsa mendatangi dukun. Namun beberapa hari setelah kejadian itu, saat gerobak mie ayamnya mendadak penuh pembeli dan rasa mie ayamnya berubah drastis enaknya, warga yakin bahwa hal yang dilakukan Pak Karsa bukanlah sekadar pergi ke dukun biasa. Ada banyak jenis pesugihan yang dibicarakan warga. Ada yang pakai tumbal ayam cemani, ada yang pakai sesajen di kuburan tua, ada yang harus mandi di sungai tengah malam dan membaca mantra tertentu. Tapi yang satu ini lebih menyeramkan dari semuanya. Satu rumor yang paling kuat dan paling banyak dibicarakan adalah bahwa Pak Karsa melakukan perjanjian paling gelap, paling berat, dan paling sulit dilepaskan. Perjanjian pernikahan dengan jin perempuan. Awalnya rumor itu terdengar seperti bualan orang gabut. Tapi semakin banyak potongan cerita yang muncul, rumor itu justru makin masuk akal, makin menyatu dengan semua kejanggalan yang terjadi. Misalnya, perubahan sikap Pak Karsa. Ia sering terlihat melamun sambil tersenyum tipis, seakan sedang diingatkan sesuatu yang hanya ia yang tahu. Pernah suatu sore, Bu Rini terlihat merah-merah kecil di depan rumah sambil membawa baju-baju suami Nia. Ia menatap Pak Karsa dengan mata berkoka-koka dan berkata, "Aku ra aiso meneng yen kowe terus ngono mas. Ngomong karo sopo we saben wengi? Sopo sing embales omonganmu?" Tetangga yang mendengar percakapan itu langsung terdiam. Tidak ada yang berani ikut campur. Tapi dari situ mereka tahu bahwa kejadian aneh di malam hari bukan hanya disaksikan. Anto bahkan istrinya sendiri melihat kejanggalan pada suaminya. Lalu ada cerita dari Pak Giman, seorang petani yang pulang lewat sungai sekitar pukul 11 malam. Ia melihat seseorang berdiri di pinggir sungai. Dari bentuk tubuhnya, ia tahu itu Pak Karsa. Tapi yang membuatnya lututnya lemas adalah apa yang ia lihat di sebelahnya. Ada sosok perempuan tinggi, rambutnya panjang sekali, sampai menyentuh tanah, berdiri tepat di samping Pak Karsa. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Dan perempuan itu terlihat samar seperti bayangan yang tercetak di udara. Ketika Pak Giman memicingkan mata, sosok perempuan itu hilang seketika, dan hanya tersisa Pak Karsa yang sedang menatap sungai dengan wajah kosong. Tanpa sadar, Pak Giman melangkah mundur sampai bajunya tersangkut ranting. Ia lari sekuat-kuatnya tanpa menoleh lagi, takut kalau sosok itu muncul lagi. Cerita itu disebarkannya ke beberapa warga keesokan harinya. Warga langsung ketakutan.
Banyak yang percaya bahwa jin perempuan memang suka mendampingi manusia yang melakukan perjanjian, apalagi dalam bentuk pernikahan gaib, seperti yang sering dibicarakan orang-orang tua dulu. Beberapa tetua desa bahkan menghubungkan kejadian itu dengan bungkusan kain hitam yang dibawa Pak Karsa malam itu. Ada yang bilang bungkusan itu mungkin sesaji, ada yang bilang itu pakaian pengantin, ada yang bilang itu isi perjanjian, tempat roh jin disediakan. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi semua cerita mengarah ke satu hal. Bungkusan itu bukan barang biasa. Warga mulai saling berbisik setiap kali melihat gerobak mie ayam yang makin hari makin ramai. Mereka mulai memperhatikan jerogerik Pak Karsa saat memasak. Sering terlihat ia melirik ke samping, seakan ada seseorang yang sedang memperhatikan dengan sangat dekat. Kadang ia tersenyum kecil tanpa alasan saat sendoknya mengaduk kuah. Kadang ia bergumam pelan dengan bahasa yang tidak jelas, seperti mantra atau bahasa asing yang tidak dikenal. Pernah suatu malam, seorang pelanggan duduk sendirian menikmati porsi terakhir mie ayam itu. Ketika ia menunduk mengambil sendok, ia melihat dari refleksi mangkok ada bayangan rambut panjang tergerai di belakang Pak Karsa. Saat ia tengok, tidak ada siapapun. Tapi ketika ia kembali menunduk, bayangan itu muncul lagi. Ia langsung meninggalkan tempat itu tanpa menghabiskan makanannya. Banyak kejadian lain yang tidak masuk akal mulai bermunculan. Ada perempuan jualan sayur yang mengaku waktu ia lewat lebih malam dari biasanya. Ia mencium bau melati sangat kuat dari arah gerobak mie ayam. Tapi tidak ada bunga di sana. Tidak ada orang di sana. Gerobak pun sudah dikecilkan lampunya. Tapi bau melati itu begitu kuat, seolah ada seseorang berdiri tepat di sampingnya sambil membawa setangkai bunga segar yang sangat wangi. Ada juga seorang kakek yang bilang saat lewat maghrib, ia melihat 2 mangkok mie ayam disajikan di atas meja, padahal tidak ada pelanggan. Yang aneh, salah satu mangkok terlihat separuh kosong, seperti seseorang sudah memakannya. Tapi tidak ada siapapun di kursi itu. Ketika ia berkedip, mangkok itu mendadak penuh kembali. Cerita-cerita itu menyebar begitu cepat. Warga makin yakin bahwa kehidupan Pak Karsa tidak lagi menyentuh logika manusia. Setiap langkahnya, setiap gerakan tangannya, bahkan senyum tipisnya semuanya seperti milik seseorang yang sudah tidak hidup sendirian. Ada sesuatu di sekitarnya, seseorang, atau lebih tepatnya, sesosok, sebuah makhluk yang bukan manusia. Sosok yang dipercaya telah mengikat perjanjian paling gelap dalam hidupnya. Konon, dia menikah dengan jin, dan itulah awal dari malapetaka yang lebih besar yang akan datang. Sejak pagi, gerobak mie ayam itu sudah ramai. Bahkan sebelum Pak Karsa sempat nyalain kompor, sudah ada 2-3 orang berdiri sambil ngecek dompet, takut kehabisan. Banyak yang bilang mereka bisa ngerasain dorongan aneh buat datang lebih cepat, semacam firasat kalau mie ayam itu harus segera dimakan sebelum habis. Entah kenapa, aroma kuahnya seperti ngundang dari jauh. Seolah-olah ada yang sengaja membisikkan, mampir dulu, cuma semangkuk. Pak Karsa selalu muncul dengan wajah datar, senyum tipis, dan mata merah kayak kurang tidur. Tapi anehnya, meskipun matanya sayu, gerak tangannya gesit banget. Nyendok kuah, motong ayam, ngaduk mie, semuanya dilakukan dengan kecepatan yang gak wajar. Ada yang bilang dia bisa ngeladenin 10 orang hampir bersamaan, padahal cuma punya 2 tangan dan kompor kecil. Hari itu, seorang bapak paruh baya duduk paling dekat sama roda gerobak. Dia sengaja duduk di situ karena penasaran sama gosip-gosip yang berseliweran. Waktu kuah dituang ke mangkuknya, bapak itu sampai ngangkat alis karena ngerasa ada sesuatu bergerak dari bawah gerobak. Gerobak itu bergetar, pelan banget, tapi jelas terasa. Bukan getaran karena kesenggol orang, bukan juga karena jalan berlubang. Ini getaran yang ritmis, seperti ada yang menggeser sesuatu dari dalam. Bapak itu semakin penasaran, lalu dia jongkok sedikit, ngintip dari sela-sela kayu gerobak yang udah retak. Tapi nggak kelihatan apa-apa, namun telinganya menangkap suara halus, seperti tarikan napas kecil. Ceklek, seperti kuku yang ngetuk perlahan ke papan kayu. Bapak itu langsung berdiri, menelan ludah. Dia pura-pura santai, tapi tangannya gemetaran waktu ngangkat sumpit. Mie ayam itu tetap wangi dan enak, tapi sekarang rasanya jadi ada nuansa yang gak nyaman. Sambil makan, dia mencoba ngeliatin lagi ke arah roda gerobak. Dan saat itulah dia ngerasa ada yang ngintip balik.
bukan mata manusia. Sesuatu yang hanya terlihat kayak bayangan hitam kecil yang cepat banget menghilang. Ngopo, kok ndelok-ndelok? Ngono, suara Pak Karsa tiba-tiba muncul dari belakang gerobak. Bapak itu langsung kaget, hampir keselek. Enggak Pak, cuma penasaran aja. Gerobaknya kok goyang terus ya? Pak Karsa nggak marah, tapi tatapan matanya terlalu lama, seperti sedang memastikan sesuatu. Iki gerobak lawas Pak, kayun weslet, makanya suka goyang, ucapnya sambil tersenyum kecil. Tapi senyumnya itu malah bikin bulu kuduk berdiri di belakangnya. Orang-orang tetap makan tanpa peduli keadaan sekitar. Mereka benar-benar fokus ke mie ayam itu. Seolah-olah semua ketakutan yang muncul di pikiran langsung hilang begitu suapan pertama masuk ke mulut. Beberapa pelanggan melongo seperti orang trans. Wajahnya datar dan matanya sayu, tapi tangan mereka terus bergerak, menyendok mie, mengaduk, menelan, seolah-olah gak pengen berhenti Pak. Tambah satu lagi, kata ibu-ibu yang terlihat habis makan 2 porsi. Bu, jenengan kuat makan maneh? Tanya suaminya heran. Ibu itu cuma ngangguk, tapi suaranya datar, seperti bukan suaranya sendiri. Inok pak, panwagi. Wangi melati semakin terasa saat gerobak makin ramai. Kadang-kadang, wangi itu terasa kayak nyelip masuk ke hidung dan bikin kepala sedikit pusing. Ada suara perempuan halus, samar-samar seperti dihembus angin. Mas, tambah kuahnya sedikit. Padahal di sekitar cuma ada laki-laki. 2 mahasiswa saling nengok setelah dengar suara itu. Kamu dengar? Dengar apa? Kayak suara cewek minta tambah kuah. Mahasiswa satunya langsung merinding, tapi dia pura-pura nggak peduli. Ah, paling bayanganmu aja. Fokus makan. Tapi saat dia menelan suapan berikutnya, tiba-tiba kuah di mangkuknya bertambah sendiri. Benar-benar nambah tanpa ada tangan manusia yang menuanginya. Dia langsung berhenti. Mulutnya gemetar. Dia angkat mangkuk itu, tapi kuahnya sekali lagi bergerak. Seperti ada sesuatu yang berenang sangat cepat di bawah permukaan sebelum menghilang. Dia ingin teriak, tapi tenggorokannya mendadak seret. Dan kemudian, dia malah makan lagi. Paksaan halus dalam kepalanya seperti berkata, "Sudah, makan saja." Inok kok. Menjelang sore, tepat saat panas matahari mulai turun, seorang ustaz yang lewat dari masjid berhenti di depan gerobak. Beliau baru selesai ngisi ceramah di kampung seberang, dan rencananya mau beli mie ayam buat dibawa pulang. Tapi langkahnya langsung terhenti begitu. Mendekat, beliau merasakan hawa dingin yang gak masuk akal. Dingin yang bukan dari angin, tapi seperti muncul dari tanah di sekitar gerobak. Ustadz itu sempat meraba kedua lengannya, ngerasa ada bulu yang berdiri sendiri. Beliau melihat gerobak itu lama, seperti ada sesuatu yang mengganggu hatinya. "Pak Ustaz, mau beli?" tanya Pak Karsa sambil tersenyum. Tapi Ustadz itu tidak langsung menjawab. Beliau hanya memandang gerobak dan area bawahnya. Beberapa detik kemudian, alisnya mengerut. Wajahnya berubah serius, bahkan sedikit ngeri. Beliau melirik ke arah temannya dan bicara pelan. "Ada penunggu perempuan di sini. Dia bukan manusia." Orang-orang yang gak sengaja dengar langsung saling tatap. Ada yang pura-pura gak peduli, tapi tangan mereka berhenti menyendok. Ada juga yang langsung narik anaknya menjauh, tapi sebagian tetap lanjut makan, seolah-olah mereka tidak bisa berhenti. Pak Karsa tertawa kecil. "Wah, Ustadz, jenengan ini bisa saja mungkin cuma bayangan." Namun Ustadz tersebut menggeleng. Pandangannya seperti bisa tembus melalui papan kayu gerobak. Dia duduk di bawah gerobak, Pak. Matanya merah, rambutnya panjang sekali, dan dia mengikuti setiap mangkuk yang keluar dari tangan panjenengan. Beberapa orang langsung serentak menelan ludah. Yang paling dekat sama gerobak langsung mundur pelan. "Ngih, mungkin penglihatan saya salah," kata Ustadz itu lagi sambil mundur. Tapi nadanya menunjukkan bahwa dia benar-benar yakin dengan apa yang baru dilihatnya. Waktu Ustadz pergi, wangi melati mendadak makin kuat. Angin stop berhembus. Lampu gerobak berkedip sebentar seperti ada yang marah. Pak Karsa tampak kesal, tapi dia menahan wajahnya agar tetap ramah. "Ayo yang belum dapat, ngantri ya. Tinggal sedikit lagi." Orang-orang kembali ngantri. Namun suasananya tidak sama. Ada anak kecil yang berlari sambil nangis ke ibunya. Anak itu bilang dia lihat mbak rambutnya panjang banget yang jongkok di bawah gerobak sambil makan mie dari lantai dengan tangan, tapi ibunya malah menutup mulut anaknya dengan cepat. "Shh,
Jangan ngomong sembarangan, nak. Meski begitu, mata si ibu berkaca-kaca karena ketakutan. Sementara di balik papan gerobak, suara ceklek, ceklek terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Gerobak sedikit terangkat dari tanah, seperti ada sesuatu di bawahnya yang menggerakkan. Pelanggan gak banyak yang sadar, karena aroma mie ayam terlalu kuat. Aroma itu seperti menutupi rasa takut, mendorong mereka untuk tetap makan. Ada pemuda tukang ojek yang makan sambil merem melek. Wah, enak banget, sumpah. Ini beneran apaan sih? Kuahnya kok nagih banget, kayak manis tapi gurih. Terus ada rasa lain. Dia mencoba mendeskripsikan, tapi nggak bisa. Yang dia tahu, semakin dia makan, semakin dia merasa hangat. Tapi bukan hangat nyaman, hangat aneh yang terasa sampai ke dadanya. Kayak ada yang mengusap pelan dari dalam tubuh. Loh kok aneh, katanya. Tapi dia tetap makan. Di saat yang sama, seorang ibu tua lewat dan berhenti sebentar. Dia membawa tas plastik isi sayur, dan waktu wangi melati itu mengenai hidungnya. Wajahnya langsung berubah pucat. Dia menatap gerobak itu dengan mata sedikit berkaca-kaca. Dengan suara pelan dia berbisik, "Astagfirullah, iki ora beres. Iki wangi danyang, nak. Wangi sing ora kanggo manusia." Seseorang yang berdiri di dekatnya bertanya pelan, "Maksudnya, Bu?" Ibu tua itu menggeleng cepat, lalu pergi sambil berjalan limbung seperti ketakutan dikejar sesuatu. Sementara itu, Pak Karsa menatap pelanggan satu persatu. Matanya yang tadinya sayu sekarang terlihat gelap. Senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Seakan-akan dia sedang mengamati mangsa yang semakin masuk ke perangkap. Kadang dia melirik ke bawah gerobak, seolah sedang memastikan sesuatu. Dan jika dilihat dengan lebih teliti, setiap kali mangkuk keluar dari tangan Pak Karsa, gerobak itu bergetar. Si kenaikan ada tangan lain yang membantu dari dalam. Tangan kecil, kurus, dengan kuku panjang. Suara samar terdengar lagi. "Mas, tambahi mangkuk sing kue. Aku pengen." Bahasanya campuran, setengah manusia, setengah bukan. Pelanggan yang posisinya paling dekat gerobak sampai menggigil. Dia merasa suara itu seperti berbisik langsung ke tengkuknya. Dia menoleh cepat untuk melihat siapa yang berbicara. Tapi nggak ada siapa-siapa. Yang ada hanya gerobak tua dengan papan kayu yang hampir patah, dan aroma melati yang makin pekat, seperti membungkus seluruh perempatan. Menjelang malam, suasana makin aneh. Lampu-lampu, jalan yang biasanya terang tiba-tiba meredup. Suara jangkrik hilang, angin berhenti total, dan di antara suara sendok sumpit, sayup-sayup terdengar suara perempuan, seperti sedang tertawa pelan dari bawah tanah. Tawa itu nggak keras, tapi menusuk. Hai, hi. Pelanggan yang mendengarnya langsung pucat. Ada yang buru-buru pulang, ada yang muntah tiba-tiba tanpa sebab. Ada juga yang cuma diam terpaku. Wajah mereka kosong seperti tidak sadar. Dan di antara keriuhan itu, Pak Karsa tersenyum kecil sambil mengadu-aduk panci, seolah semua yang terjadi adalah hal paling wajar di dunia. Seolah ada penjaga yang tak kasat mata, yang selalu menunggui gerobak itu sejak senja sampai larut malam. Dan warga belum tahu bahwa penjaga itu bukan hanya sekadar makhluk penunggu. Dia adalah istri baru Pak Karsa. Malam itu udara benar-benar aneh. Angin yang biasanya bertiup dari arah sungai sama sekali hilang. Rumah-rumah di desa seperti merapatkan diri satu sama lain, seolah takut ada sesuatu yang berkeliaran di antara celah-celahnya. Lampu-lampu jalan meredup seperti kehabisan daya. Padahal baru beberapa jam yang lalu petugas PLN memastikan jaringan lagi bagus-bagusnya. Di tengah sunyi yang bikin telinga berdenging itu, tiba-tiba pintu rumah Bu Sumarni tetangga dekat rumah Pak Karsa digedor keras. Suaranya sampai membuat gelas-gelas di meja tremor sedikit. Bu Sumarni terbangun dari setengah tidurnya dan langsung berdiri sambil memegang dadanya. "Gusti, sinten niku tengah bengi ngoten?" gumamnya pelan. Dia membuka pintu dengan sigap, takut ada orang yang butuh pertolongan. Dan begitu pintu itu terbuka, Bu Sumarni melihat sosok perempuan berdiri dengan tubuh limbung. Rambutnya acak-acakan, bajunya kusut, wajahnya pucat kayak habis lihat sesuatu yang gak seharusnya dilihat manusia. "Itu Bu Rini." Tanpa bilang apa-apa, dia langsung masuk dan memeluk Bu Sumarni erat. Tubuhnya gemetaran seperti kedinginan parah. "Aduh, Bu Rini, Nopato ini? Kok malam-malam aku gak kuat lagi." Suaranya pecah di tengah kalimat. Begitu selesai mengatakan kalimat itu,
dia langsung jatuh berlutut dan menangis keras. Bener-bener keras. Tangis orang yang sudah ketakutan sampai tulangnya ikut bergetar. Bu Sumarni sampai panik dan buru-buru mengunci pintu rumahnya. Takut kalau ada sesuatu yang mengejar Bu Rini sampai ke situ. Setelah menenangkan Bu Rini dengan segelas air hangat dan minyak kayu putih, barulah perempuan itu mulai buka cerita. Suaranya masih tremor, tapi pikirannya sepertinya sudah nggak sanggup menyimpan semua teror yang dialaminya sendirian. "Aku takut, Bu. Aku takut banget," katanya sambil memegang kepala. Bu Sumarni mengusap punggungnya perlahan. "Cerita, Rin. Pelan-pelan, weh. Ojo di kepenake dewe." Dan perlahan, cerita yang selama ini cuma jadi rumor mulai terbuka dari mulut orang yang paling dekat dengan Pak Karsa. Semua bermula sekitar 3 bulan lalu. Sebelum gerobak mie ayam, mereka tiba-tiba laris manis. Saat itu Pak Karsa pulang terlambat hampir setiap malam. Kalau ditanya dari mana, jawabannya selalu sama. Nyari inspirasi. Bu Rini awalnya percaya. Namanya juga istri. Mungkin suaminya lagi kari-kari resep baru supaya dagangannya maju. Tapi semakin lama, kelakuannya makin aneh. Kadang dia pulang dengan baju basah kuyup, padahal malam itu nggak hujan sama sekali. Kadang dia membawa tanah basah di sepatunya, seperti habis dari kuburan atau hutan. Puncaknya, Bu Rini pernah coba ngikutin suaminya diam-diam. Pada malam itu, dia lihat sendiri Pak Karsa berjalan ke arah kebun bambu dekat sungai. Tempat itu sudah terkenal angker sejak dulu. Orang desa bilang di sana ada danyang perempuan yang suka mengganggu laki-laki waktu itu. Bu Rini melihat bayangan suaminya berhenti di tengah kebun bambu. Dia jongkok seperti sedang berbicara pada seseorang. Tapi siapa? Di tempat itu tidak ada siapa-siapa. Dan suara suaminya terdengar seperti berbisik. Sangat pelan, sangat menyedihkan. Namun Bu Rini tidak berani mendekat. Dia cuma mencuri, lihat dari jauh dengan jantung serasa mau copot. Beberapa hari setelah kejadian itu, perubahan Pak Karsa makin sulit dinalar. Dia jadi sering bangun tengah malam, duduk di pojokan kamar sambil menatap kosong ke arah lemari. Kadang dia senyum-senyum sendiri. Kadang bergumam bahasa yang Bu Rini nggak paham sama sekali. Seperti mantra atau seperti bahasa kuno. Pada suatu malam yang paling membuat Bu Rini ingin kabur saat itu juga, dia terbangun karena mendengar suara kursi kayu di kamar bergesek sendiri. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat tengkuknya langsung meremang dengan tubuh menggigil. Dia membuka mata. Di sana, di sudut kamar tempat kursi kayu diletakkan, ada sosok perempuan duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang, sangat panjang hingga menyentuh lantai. Gaunnya putih kusam seperti habis direndam bertahun-tahun. Bahunya kecil tapi kokoh, terlihat seperti tidak manusiawi saat dia duduk tanpa bergerak sama sekali. Bu Rini langsung ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Tenggorokannya kering tiba-tiba, seperti ada tangan dingin yang mencekik lehernya dari dalam. Dan saat perempuan itu mulai menoleh, suara kursi berhenti. Gerakan kepalanya sangat lambat, terlalu lambat untuk ukuran manusia. Lehernya seperti memutar lebih dari seharusnya. Rambutnya bergeser menunjukkan sebagian wajahnya. Bibir merah menyala, kulit pucat seperti tulang, mata hitam, bulat, tidak berkedip sedikit pun. Ketika mata itu menatap Bu Rini, dunia seperti berhenti. Tubuhnya membeku, jantungnya berdetak terlalu cepat sampai dia merasa akan pingsan. Perempuan itu tersenyum. Senyuman panjang yang tidak wajar, seolah bibirnya diangkat oleh tangan tak terlihat. "Rinaa," suara itu keluar. Suaranya seperti dua suara bersamaan, suara perempuan lembut dan suara berat yang bergema. "Bu." Rini seketika menjerit. Pak Karsa langsung bangun, tapi bukannya panik. Dia malah memeluk Bu Rini dan berkata dengan suara tenang, "Oh itu, jangan takut, dia itu istri keduaku." Bu Rini langsung mendorong Pak Karsa. Air matanya mengalir deras. "Apa maksudmu? Kok Aiso ngomong ngono?" Pak Karsa cuma tersenyum. Senyum aneh yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. "Rin, dia yang bantu kita kaya. Dia dan sekarang juga istrimu. Terimalah." Bu Rini gemetaran. "Aku ora gelem urip karo makhluk ngono." Tapi suaminya malah memegang dagunya dan menatapnya tajam. "Kalau kamu kabur, dia bakal nyari kamu. Dia sudah ngelihatmu. Dia sudah kenal wajahmu. Kamu sekarang bagian dari perjanjiannya." Malam itu,
Perempuan berjubah putih itu hilang begitu saja. Tidak ada suara pintu, tidak ada langkah kaki. Satu-satunya yang tertinggal adalah bau melati yang sangat kuat sampai Bu Rini muntah di lantai. Sejak kejadian itu, Bu Rini tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap malam ada suara langkah kecil di lantai. Kadang suara kuku menggores pintu. Kadang suara perempuan yang tertawa pelan dari dapur. Dan yang paling membuat Bu Rini hampir gila adalah ketika dia sedang memasak air. Tubuhnya merinding karena merasa ada yang berdiri tepat di belakangnya. Tapi waktu dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Yang ada cuma rambut panjang tergeletak sedikit di lantai. Seperti ada yang baru saja berjalan melewatinya. Bu Rini belang, "Aku ora tahan, Bu. Aku ora iso urip nang omah sing wis dikuasani makhluk ngono." Bu Sumarni merinding mendengar semua itu. Dia memegang tangan Bu Rini dan berkata pelan, "Kenapa nggak cerita dari dulu? Kenapa diem, Wei?" Bu Rini menangis lagi sambil memegangi kepalanya. Aku takut kalau aku cerita, dia bakal muncul. Dia suka marah kalau aku nangis. Dia suka marah kalau aku baca doa keras-keras. Pernah satu kali, aku baca Al-Fatihah. Lampu kamar langsung mati semua. Bu Sumarni menghela napas panjang. Kemudian memutuskan untuk menghubungi beberapa orang yang bisa dipercaya. Tidak bisa dibiarkan jika Bu Rini benar-benar dalam ancaman. 3 tetangga datang malam itu. Pak Hari, Mas Dodik, dan Bu Jumana. Mereka semua kaget melihat kondisi Bu Rini. Wajahnya pucat, matanya cekung, seperti orang yang gak tidur selama berminggu-minggu. "Rin, yang sabar, kita bantu, tapi kamu harus cerita lengkap," kata Pak Hari. Dan Bu Rini pun melanjutkan. Dia bilang kalau beberapa kali dia melihat Pak Karsa berbicara sendiri di ruang tamu. Kadang duduk, kadang berdiri sambil menunduk dalam-dalam. Seperti menghormat pada sesuatu yang gak kelihatan. Ada malam ketika Bu Rini mengintip dari balik pintu kamar. Dia melihat suaminya sedang berdialog dengan sosok perempuan yang duduk di kursi tamu. Sosok itu sama, rambut panjang, gaun putih, kaki yang tidak menyentuh lantai. Namun suara perempuan itu sangat jelas. "Karsa, aku butuh lebih banyak. Aku butuh lebih banyak jiwa yang makan dari mangkukmu. Semakin banyak yang makan, semakin kuat aku, semakin dekat kita." Dan suaminya menjawab dengan patuh, "Iya, Nyi, besok aku tambah porsinya. Pelanggan makin banyak," katanya. Makin banyak yang makan, makin besar kekuatan perempuan itu. Makin besar kekuatan, makin mudah dia menunjukkan wujudnya. Makin dekat dia dengan Pak Karsa, dan makin jauh manusia dari akal sehat. Bu Rini bilang kalau suaminya benar-benar berubah. Dia tidak lagi terlihat sebagai Karsa yang dulu dia nikahi. Matanya selalu merah, kulitnya pucat seperti kurang darah, dan kadang-kadang suaranya berubah berat saat ngomong. Bahkan caranya menatap Bu Rini berubah. Ada sesuatu yang gelap dalam matanya, seperti ada bayangan lain yang mengintip dari balik pupilnya. "Aku ngerasa Keyen suamiku wes dikuasani." "Bukan dia lagi," kata Bu Rini lirih. Puncaknya, pada malam yang membuat Bu Rini memutuskan kabur, dia mendengar suara langkah di atap rumah. Awalnya, dia kira itu kucing, tapi suaranya terlalu berat, terlalu cepat, seperti tangan dan kaki yang merangkak. Lalu dari ventilasi kamar, muncul rambut panjang menggantung turun, perlahan, sampai hampir menyentuh wajah Bu Rini. Dia menjerit sekeras mungkin dan lari keluar rumah tanpa sandal. Dan sejak malam itu, dia tidak pernah ingin kembali. "Aku takut, Bu. Takut yen daweke ngoyak aku. Takut yen kabeh iki nuntut balikan. Aku ora iso urip nyene." Terus, matanya merah penuh air mata. Tubuhnya menggigil tanpa henti. Bu Sumarni dan tetangga lain saling pandang. Mereka sadar satu hal. Ini bukan lagi soal rumor. Bukan lagi soal isu pesugihan. Bukan soal gerobak mie ayam yang rame gak wajar. Ini sudah keluar batas. Ini sudah melibatkan makhluk yang tidak seharusnya mengikat manusia lewat pernikahan. Dan Bu Rini baru membuka setengah dari apa yang dia tahu malam itu. Aroma melati perlahan masuk lewat celah pintu. Angin yang tadi hilang tiba-tiba berembus. Lampu rumah berkedip pelan, seolah ada sesuatu yang sedang mencari atau mengikuti, atau marah karena Bu Rini berani bicara. Dan dari kejauhan terdengar suara perempuan tertawa pelan. "Hihihi.
Malam itu, udara desa seperti menahan napas. Hawa dingin datang pelen-pelen dari arah persawahan, menggulung masuk ke jalan kecil tempat Pak Karsa biasa mangkal dengan gerobak mie ayamnya. Lampu jalan hanya satu, itu pun redup seperti hampir padam, membuat bayangan pepohonan di pinggir jalan tampak bergerak jerak seolah hidup. Beberapa pemuda yang sering nongkrong di pos ronda sudah bersiap sejak jam 9 malam. Mereka berempat, Dimas, Gendon, Raga, dan satu lagi yang paling pendiam, Kurnia. Sebenarnya mereka bukan pengecut, setidaknya menurut mereka sendiri, tapi cerita tentang gerobak Pak Karsa yang bisa bergerak sendiri, tentang suara perempuan dari dalam kayu, tentang bau melati yang muncul tiba-tiba. Itu semua bikin mereka nggak bisa tidur beberapa malam terakhir. Jadi malam itu, mereka sepakat untuk begadang, bukan untuk sok-sokan berani, tapi lebih karena rasa penasaran sudah makin menyiksa. Sekitar jam 11, mereka pindah dari pos ronda ke dekat warung Pak Min, lebih dekat ke lokasi Pak Karsa biasa menggulung tirai gerobaknya. Dari jauh, mereka melihat Pak Karsa masih melayani beberapa pembeli terakhir. Gerobaknya seperti biasa, berdiri tenang. Tapi entah kenapa, malam itu kayunya terlihat lebih tua, lebih gelap, dan serat-seratnya tampak mencuat seperti kulit yang terkelupas. Gua kok ngerasa gerobak itu kayak hidup ya, gumam Raga sambil memeluk jaketnya. Ah, kowe iku lelehan ae, jawab Gendon setengah mengejek. Cuma gerobak tua. Kayu kalau kena panas dingin ya meretak-meretak. Namun nada suaranya sendiri tidak terlalu meyakinkan. Dimas, yang paling penasaran, dari tadi tidak berkedip. Matanya terus fokus pada gerobak. Ada sesuatu di sana yang membuat tengkuknya merinding. Sesekali dia seperti melihat panel kayu belakang gerobak itu bergetar pelan, seolah ada tekanan dari dalam. Sambil menunggu Pak Karsa selesai, mereka duduk berjongkok sambil minum kopi sachet yang mereka beli dari warung terdekat. Hening, bahkan jangkrik. Malam itu pun seperti enggan berbunyi. Jam 1:15. Akhirnya Pak Karsa mulai merapikan jualannya. Dia memasukkan mangkuk, sumpit, daun bawang, dan semua perlengkapan. Lampu kecil di gerobak dibiarkan menyala, memantulkan cahaya kekuningan yang ringkih. Seperti lilin tua, dari jauh tampak jelas, Pak Karsa bekerja cepat, tapi gerakannya seperti seseorang yang sedang terburu-buru, karena tidak ingin ada orang melihat terlalu lama. Lihat deh, bisik Kurnia. Dia nggak tutup bagian bawah gerobaknya, yang biasanya ditutup papan itu. Gimana? Tanya Dimas. Lo nggak lihat? Ada ruang kosong di bagian bawah, kayak tempat orang nyelip masuk. Dimas memperhatikan lebih teliti. Memang benar, ada celah besar yang biasanya ditutup rapat. Malam itu, celah itu sedikit terbuka, dan dari dalamnya keluar hawa dingin yang tidak wajar. Loh, kok anginnya ke sini? Gumam Raga sambil menggosok lengannya. Dingin itu bukan dingin malam biasa. Ini dingin yang terasa seperti menyentuh tulang. Begitu Pak Karsa benar-benar selesai merapikan semuanya, dia mendorong gerobak perlahan. Rodanya berdecit kecil, tetapi langkahnya berhenti ketika dia melewati tiang listrik di dekat jalan utama. Dia berhenti sejenak, seperti sedang menunggu sesuatu. Para pemuda langsung tiarap di balik tumpukan karung beras kosong dekat warung. Nafas mereka tertahan, lalu gerobak itu bergetar. Pelan dulu grek, lalu makin keras plek, plak. Suara itu seperti ada sesuatu yang menggedor dari dalam kayu. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Teratur, seperti memaksa keluar. Gendon spontan menutup mulutnya. Raga sampai merem dan berkeringat dingin. Kurnia memeluk lutut sambil berbisik doa yang entah apa. Dimas, satu-satunya yang keberaniannya masih tersisa. Meski tubuhnya sendiri tremor hebat, dia perlahan mengangkat kepala, mengintip dari sela karung. Dan saat itulah dia melihatnya. Dari celah kayu bagian bawah gerobak, sesuatu keluar sebentar. Lalu masuk lagi. Sebuah tangan itu begitu putih, pucatnya bukan pucat manusia. Seperti daging beku. Jari-jarinya panjang, sangat panjang, melebihi proporsi normal. Kukunya runcing, sedikit melengkung. Seperti kuku seseorang yang telah terlalu lama berada di tempat gelap. Tangan itu menggaruk bagian dalam kayu. Bukan satu kali, tapi berkali-kali. Ser, sketch. Suara itu menggema di telinga Dimas. Begitu jelas,
sampai ia merasakan kulit lengannya meremang seperti ada ribuan jarum kecil menusuk. Dia menahan napas. Sesuatu di dalam mendorong lagi. Plak, kali ini lebih keras, membuat gerobak bergoyang dan lampunya berpendar seperti hampir padam. "Ask careful," bisik Gendon lirih dari belakang. Dimas membuka mulut, hendak memberi tanda ke teman-temannya. Tapi sebelum suara keluar, seseorang muncul, Pak Karsa. Berdiri di belakang gerobak, wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan lampu jalan, tapi tubuhnya tampak kaku. Seperti seseorang yang sedang menahan amarah atau menahan sesuatu agar tidak lepas. Dia menepuk sisi gerobak 2 kali, pelan, ritmis, seperti memberi sinyal. "Ses, sudah, ojo nakal sayang," katanya lirih, namun terdengar jelas. Bahasa Jawa yang keluar dari mulutnya bukan nada lembut. Ini seperti ucapan seorang suami yang sedang menenangkan istrinya, istri yang tidak seharusnya ada. Lalu dia menunduk sedikit, mendekati celah gerobak, dan berbisik, "Jangan keluar di sini. Kita put." Begitu kata terakhir meluncur, seluruh gerobak langsung berhenti bergerak seketika. Tidak ada lagi suara garukan, tidak ada lagi dorongan, tidak ada lagi getaran. Keheningan justru terasa lebih menakutkan. Raga hampir pingsan. Gendon ingin lari tapi lututnya terlalu lemas. Kurnia komat kamit membaca ayat, dan masih terpaku. Hatinya ingin kabur, tapi tubuhnya seperti tertancap ke tanah. Setelah itu, Pak Karsa mendorong gerobak dengan pelan. Sanggot pelan, tapi Dimas bisa melihat jelas bahu Pak Karsa bergetar. Entah karena lelah, atau karena menahan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekadar gerobak kerasukan. Begitu, Pak Karsa menghilang di tikungan jalan. Para pemuda itu baru bisa bernapas lega. Namun rasa lega itu tidak berlangsung lama. Sebab saat mereka hendak berdiri, Dimas tiba-tiba menahan mereka dengan tangan gemetaran. "Jangan gerak dulu," bisiknya. "Kenapa?" Gendon hampir teriak. Dimas menunjuk ke jalan. Mereka berempat menoleh pelan. Di ujung jalan yang gelap, di tempat Pak Karsa barusan lewat, terlihat sosok putih tinggi berdiri di belakang gerobak. Rambutnya panjang, tergerai, menutupi sebagian wajah. Tangannya menggenggam sisi gerobak dari belakang, seolah menumpang, dan kepalanya perlahan menoleh ke arah mereka. Hanya setengah detik, tapi cukup. Mata hitam itu terlalu hitam, terlalu kosong mengunci tatapan mereka. Dalam sekejap, seluruh tubuh mereka membeku. Dimas hampir pingsan karena sesak napas. Namun yang paling mengerikan, sosok itu tersenyum. Senyum kecil, lembut, tapi tidak manusiawi. Setelah itu, gerobak terus berjalan. Sosok itu mengikuti dari belakang, menghilang bersama gelapnya tikungan. Kurnia langsung menangis tertahan. Gendon mengutuk sambil menutup wajah. Raga memohon agar tidak kejadian apa-apa pulang nanti. Dan Dimas tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang berhasil keluar. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya memberanikan diri pulang. Tapi sepanjang perjalanan, mereka merasa diikuti. Setiap bayangan terasa seperti bergerak. Setiap hembusan angin terasa seperti bisikan. Sesampainya di rumah masing-masing, mereka tidak langsung tidur. Bahkan menutup mata saja rasanya mustahil. Tanpa membayangkan tangan pucat menggaruk kayu, malam itu menjadi malam terpanjang bagi mereka. Dan sejak malam itu pula, 4 pemuda itu tidak pernah berani makan mie ayam Pak Karsa lagi. Bahkan hanya melewati jalan tempat gerobak itu, biasa berdiri pun sudah membuat jantung mereka berdebar. Namun yang paling parah adalah apa yang terjadi pada Dimas. Karena setelah malam itu, dia mulai mendengar suara dari bawah ranjangnya. Seperti seseorang menggaruk kayu. Kadang suara itu diikuti bisikan perempuan halus. "Mas, buktok." Dan setiap kali suara itu muncul, kamar Dimas dipenuhi bau melati yang menusuk hidung. Bau yang sama seperti yang sering muncul dari gerobak mie ayam itu. Sementara di tempat lain, orang-orang desa mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya perempuan di dalam gerobak Pak Karsa? Kenapa dia begitu marah kalau tidak dibawa pulang? Dan apa yang sebenarnya diberikan oleh perempuan itu sehingga mie ayam Pak Karsa selalu terasa paling enak? Jawaban baru akan terbuka di malam berikutnya. Malam yang jauh lebih gelap. Malam ketika rahasia Pak Karsa akhirnya terbongkar. Pagi itu, kabut turun lebih tebal daripada biasanya. Langit masih gelap,
Meski matahari harusnya sudah naik, desa yang biasanya ramai suara ayam dan pedagang keliling justru terasa seperti mati. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki, dan tidak ada yang membuka pintu lebih awal. Semua warga tampak resah, terutama setelah kabar dari 4 pemuda Dimas, Gendon, Raga, dan Kurnia menyebar sejak subuh. Cerita tentang tangan pucat dari dalam gerobak, tentang sosok perempuan berambut panjang yang mengikuti Pak Karsa pulang, dan tentang suara melengking yang terus menggema dalam kepala Dimas. Warga awalnya tidak percaya, tapi ekspresi ketakutan para pemuda itu tidak bisa disangkal. Mata mereka merah, tangannya gemetar, dan yang paling mengerikan adalah bau melati yang tiba-tiba mengikuti Dimas pulang, menempel di kamarnya seperti aroma yang sengaja dibiarkan bertahan. Beberapa ibu-ibu mengatakan mereka melihat Dimas keluar rumah jam 3 pagi sambil berjalan seperti orang linglung. Padahal Dimas mengaku dia tidak pernah bangun. Ketika ditanya mengapa keluar, dia hanya menjawab lirih, ada yang manggil, suara perempuan. Dari luar jendela, desa menjadi hening seperti makam terbuka. Akhirnya, kepala desa memutuskan sesuatu harus dilakukan. Mereka tidak bisa membiarkan rumor makin liar, sementara sesuatu yang jelas-jelas tidak normal sedang berkeliaran. Maka diputuskan pagi itu juga, warga harus mendatangi rumah Pak Karsa. Dimas dan ketiga temannya ikut, meski wajah mereka pucat dan tubuh mereka bergetar. Ustadz Rahman juga ikut bergabung, membawa kitab dan beberapa air doa. Bahkan beberapa bapek-bapek mengambil kayu atau linggis bukan untuk melawan manusia, tapi untuk berjaga-jaga kalau ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan muncul. Rumah Pak Karsa berada di ujung desa, dekat kebun bambu yang selalu terlihat gelap meski siang hari. Saat rombongan sampai, mereka langsung dihantam wangi melati yang begitu pekat. Aroma itu seperti menempel di kulit, menusuk hidung, dan seolah memaksa setiap orang mengingat sosok perempuan tanpa rupa yang pernah muncul dalam mimpi buruk. Raga menelan ludah. Ini bau semalam. Kurnia langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Aku ora gelem melebu. Beneran, aku ora kuat. Tapi Ustadz menepuk bahunya. Tenang nak, kalian cukup di sini. Tidak usah masuk kalau merasa takut. Namun, sayangnya, sesuatu dalam diri Dimas justru memaksanya untuk ikut. Seolah ada tali tak kasat mata yang menariknya. Ada suara samar yang memanggil. Dan seperti orang kerasukan, dia berjalan ke depan bersama warga lainnya. Pak Lurah mengetuk pintu rumah. Karsa, buka pintu! Kami datang, baik-baik. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Karsa, kau kranggutu. Buka pintu. Tetap tidak ada respon. Rumah itu hening. Hening yang terlalu sempurna. Bahkan suara angin pun seakan berhenti saat mendekati halaman rumah tersebut. Akhirnya, dengan persetujuan beberapa warga, pintu didobrak. Begitu pintu terbuka, bau melati semakin menyengat, bercampur dengan aroma lembab, seperti ruangan yang sudah lama tidak ditempati. Ruang tamu gelap, hanya cahaya pagi yang tembus lewat celah dinding bambu. Kemudian mereka melihatnya. Pak Karsa sedang duduk di lantai ruang tengah. Tubuhnya membungkuk sedikit, rambutnya kusut, matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. Dia tidak bergerak, bahkan napasnya pun nyaris tidak terlihat. Namun bukan itu yang membuat semua orang serentak bergidik. Di sekeliling tubuh Pak Karsa ada jejak kaki. Jejak kaki itu jelas, berwarna lebih gelap dari lantai sekitarnya, seperti bekas air. Bentuknya ramping, kecil, halus, jelas sekali bukan kaki laki-laki. Dan bukan kaki orang yang memakai sandal atau sepatu. Ini kaki perempuan, telanjang. Yang membuat semua orang membeku adalah pola jejak itu. Jejak kaki itu mengelilingi Pak Karsa, membentuk lingkaran yang tidak beraturan, namun selalu dekat, sangat dekat dengan tubuhnya. Seolah-olah pemilik kaki itu berjalan mengitari Pak Karsa berkali-kali sepanjang malam. Bahkan ada beberapa jejak yang mengarah ke bagian belakang punggungnya, seperti seseorang yang sedang berdiri tepat di belakangnya mengawasinya. Padahal lantai rumah kering total, tidak ada air, tidak ada bekas tumpahan apapun. Dimas menutup mulut, hampir muntah karena ngeri. Gendon langsung memeluk tubuhnya sendiri, menggosok lengan seolah ada angin dingin menempel.
Ikiopo, Gusti. Ikiop, ibu-ibu yang ikut langsung mundur sampai ke halaman. Beberapa bahkan menangis ketakutan. Tiba-tiba, Pak Karsa bergerak sangat pelan. Kepalanya terangkat sedikit, lalu matanya menatap langsung ke arah warga. Tatapan itu kosong, namun penuh ketakutan. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup bersama sesuatu yang tidak terlihat. Dia membuka mulut. Suaranya serak dan pecah. Jangan ambil dia. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya berdiri terpaku. Pak Karsa bangkit perlahan. Tubuhnya gemetar, lalu menjerit begitu keras sampai beberapa orang terkejut mundur. Jangan ambil dia, Tiai. Dia yang bikin aku hidup. Suara itu memecah keheningan rumah seperti petir yang jatuh tepat di dada masing-masing orang. Pekikannya bukan seperti orang normal. Ada nada lain di dalamnya, suara perempuan yang samar. Seolah suaranya ditumpuk dua. Seketika Ustadz melangkah maju. Dia membuka kitabnya. Suara doanya meluncur cepat dan padat, mengisi ruangan yang sejak tadi terasa seperti membeku. Warga yang berani ikut membaca doa secara pelan. Namun doa itu justru membuat sesuatu yang tak terlihat maju mendekat. Lampu gantung di ruang tengah berayun pelan. Angin dingin dari arah kamar belakang tiba-tiba bertiup. Padahal semua jendela tertutup. Pak Karsa mulai menangis. Tangisnya keras, seperti seseorang yang benar-benar tersiksa. Dia nggak mau pergi. Suaranya bergetar. Dia takut diambil. Ustadz mendekat. Pak Karsa, tobatlah. Apapun yang kalian lakukan, hentikan sekarang. Ini bukan jalan yang benar. Tapi Pak Karsa menggeleng keras, hampir histeris. Kalian gak ngerti. Aku dulu miskin. Usahaku bangkrut. Anakku butuh uang. Istriku sakit. Aku gak punya pilihan. Warga saling memandang dengan cemas. Lalu, dengan suara serak, Pak Karsa mengakui sesuatu. Aku pergi ke tempat itu. Kehutanet. Ke Sendang itu malam Jumat Wage. Beberapa orang langsung menutup mulut, takut melanjutkan bayangan apa yang terjadi di tempat yang dimaksud. Dia muncul dari air. Perempuan itu, rambutnya panjang, kulitnya pucat, matanya seperti malam. Dia bilang dia bisa bantu, asal aku terima dia. Pak Karsa terisak keras. Aku pikir itu cuma mimpi. Tapi waktu aku pulang, dia bilang dia mau hidup di gerobakku. Dia bilang hanya itu rumah yang dia mau. Ustadz menatapnya tajam. Dan kamu biarkan? Aku nggak punya pilihan, jeritnya. Mie ayamku tiba-tiba enak. Pembeli datang terus. Wong Meng, aku pikir itu bantuan. Aku pikir itu rezeki. Lalu suaranya turun, jadi lebih pelan, lebih serak, lebih menakutkan. Tapi dia nggak mau pergi. Dia tidur di gerobak. Dia ikut aku pulang. Dia jalan mengelilingiku. Dia bilang, aku miliknya selamanya. Dimas menelan ludah. Lalu, tangan itu yang semalam Pak Karsa menatap Dimas seperti seseorang yang sudah tidak waras. Itu dia, istriku. Seketika, lampu gantung berayun kencang. Jendela belakang bergetar. Bau melati makin menusuk sampai membuat warga batuk dan mengusap mata. Ustaz mulai membaca doa. Lebih lantang, begitu doa dimulai, jejak kaki di lantai mulai berubah. Semula hanya bekas basah. Kini jejak itu perlahan menguap, seperti menghilang satu persatu. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, muncul bekas baru. Bekas yang lebih jelas. Bekas kaki yang lebih tajam. Seperti baru saja diinjak oleh seseorang yang tidak terlihat. Di depan mata mereka, beberapa warga menjerit. Seseorang yang tidak tampak sedang berjalan di antara mereka. Dingin luar biasa menyapu seluruh ruangan. Bahkan Ustadz terpaksa mundur setengah langkah. Lalu terdengar suara set, suara langkah kaki halus di lantai menuju Pak Karsa, menuju Ustadz, menuju warga, menuju Dimas. Dimas langsung jatuh terduduk, tubuhnya mengejang ketakutan. Dia merasakan napas dingin di dekat telinganya. Sangat nyata. Ada bisikan, Mas, aku anak ingkene. Hati Dimas hampir berhenti berdetak. Ustadz segera mengibas air doa ke arah tempat asal suara itu. Cahaya lampu berpendar. Suara langkah berhenti. Bau melati mereda. Namun yang paling membuat semua orang membeku
adalah apa yang terjadi. Setelahnya, Pak Karsa tiba-tiba menjerit lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Dia memegangi kepalanya, mengguncang-guncangkannya, seolah ada sesuatu yang merasuk-masuk atau keluar. Jangan tinggalkan aku. Aku butuh dia. Aku mati tanpa dia. Dan tepat setelah itu, tubuhnya roboh. Dia pingsan, sunyi total. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Bahkan angin pun berhenti. Warga langsung membantu mengangkat tubuh Pak Karsa. Ustadz menyuruh semua orang keluar dari rumah. Begitu pintu ditutup, wangi melati tiba-tiba hilang seketika. Seolah sosok perempuan itu ikut lenyap bersama hilangnya kesadaran Pak Karsa. Namun Ustadz tahu, ini bukan selesai. Ini baru mulai. Karena setelah tubuh Pak Karsa dibawa keluar, salah satu warga menunjuk lantai ruang tengah rumah itu dan berteriak ketakutan. Jejak kaki perempuan itu muncul lagi, satu jejak mengarah ke pintu. Seolah-olah sosok itu baru saja pergi. Setelah kejadian itu, desa seperti kehilangan satu denyut kehidupan yang dulu terasa ramai setiap sore. Orang-orang yang biasanya lewat depan rumah Pak Karsa kini memilih memutar jalan lebih jauh. Bahkan yang biasanya cuma sekadar nongkrong di warung kopi dekat sana, mendadak berhenti datang. Tidak ada yang turang-turangkan bilang mereka takut, tapi tatapan mereka setiap kali melewati area itu jelas menunjukkan ketidaknyamanan. Seperti ada sesuatu yang masih tinggal, sesuatu yang tidak bisa diusir hanya dengan doa atau pembakaran gerobak. Gerobak itu yang dulu jadi sumber rezeki, pusat keramaian, dan lambang keberhasilan mendadak dari Pak Karsa akhirnya dibakar warga bersama Ustadz. Pembakaran dilakukan menjelang maghrib. Beberapa warga menyaksikan dari jauh. Bahkan banyak yang tidak berani mendekat. Api yang membakar gerobak itu terlihat naik terlalu cepat, seperti ada bensin atau bahan bakar tambahan di dalamnya. Padahal mereka hanya menyiram minyak tanah sedikit. Dan saat kayu mulai retak dan ambles dalam api itu mengeluarkan suara aneh, seperti suara seseorang yang menahan tangis. Bukan tangis manusia, lebih tinggi, lebih panjang, lebih serak, kayak suara wong wadon. Gumam salah satu warga sambil merapatkan jaketnya. Mungkin cuma suara kayu terbakar, jawab warga lain. Meski dari raut wajahnya jelas ia tidak percaya. Yang membuat semua orang terpaku adalah ketika api hampir padam, muncul bau kuah mie ayam yang sangat wangi, seperti aroma dagangan Pak Karsa saat masih ramai. Padahal sudah tidak ada bumbu, tidak ada air, tidak ada daging, hanya gerobak tua yang gosong. Lalu bau itu disusul aroma lain, aroma melati yang menyengat seperti parfum yang disemprot karis-karas ke udara. Seorang ibu-ibu kayaknya hampir pingsan. Melatin kok, dadipek banget gini. Ustadz langsung membaca doa lebih keras, dan beberapa anak muda membantu mempercepat sisa pembakaran, sampai gerobak itu benar-benar jadi abu. Setelah api padam, bau wangi itu perlahan hilang. Tapi sayangnya, menghilangnya bau itu tidak berarti selesai. Justru sejak malam itu, masalah baru muncul. Pak Karsa berubah drastis. Fisiknya makin kurus, seperti seseorang yang lupa makan berhari-hari. Matanya cekung, bibirnya pucat, wajahnya kosong seperti orang yang kehilangan jiwa. Jika ada orang lewat depan rumahnya, mereka kadang melihat Pak Karsa duduk diam di pojok dekat jendela, melamun tanpa ekspresi. Pernah suatu malam, seorang bapak pulang dari ronda melihat Pak Karsa berdiri di depan rumahnya dengan kepala mendongak, seolah sedang menatap sesuatu di atap rumah, padahal tidak ada apa-apa di sana. Si bapak menyapa, "Pak Karsa, nopo tuh, kok neng kene dewekan?" Pak Karsa menoleh sangat pelan, senyumnya tipis, wajahnya seperti bayi kelaparan yang baru melihat susu. "Dia di atas," bisiknya. "Dia nunggu aku." Setelah itu, dia masuk ke rumah tanpa kata lain. Bapak ronda itu langsung lari pulang. Bu Rini, istrinya, akhirnya tidak tahan lagi. Dia meninggalkan rumah itu beberapa hari setelah insiden besar, membawa beberapa pakaian dan dokumen penting. Dia tinggal di rumah saudaranya di desa lain. Ketika ditanya alasan sebenarnya, Bu Rini hanya berkata, "Aku ora kuat, aku terus diparani ing ngimpi." Dia duduk di pojokan kamar, rambutnya nutupin muka, tapi aku bisa ngerasake dia senyum. Aku gak ngerti dia senyum senang atau senyum sinis, tapi aku yakin dia benci aku. Tangis Bu Rini pecah, dan dunia tahu dia tidak akan pernah kembali lagi ke rumah itu. Desa menjadi semakin sunyi,
orang yang pernah makan mie ayam Pak Karsa pun mengaku beberapa malam diteror mimpi aneh. Ada yang mimpi dirinya duduk di gerobak gosong sambil memakan mie ayam yang terasa terlalu gurih. Ada yang mimpi melihat perempuan berambut panjang jongkok di atas gerobak sambil memandang mereka makan. Matanya hitam tanpa kilau seperti sumur tua. Ada juga yang mengaku mendengar suara perempuan membisiki telinganya ketika ia sedang tidur. "Kowe seneng tuh rasane, Ina Kai tuh." Bisikan itu begitu dekat, begitu lembat, seperti kekasih yang memanggil dengan manja, tapi dengan terlalu dingin. Dimas pemuda yang pertama melihat tangan pucat di dalam gerobak mengalami yang terburuk. Dia sering terbangun tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Kadang dia merasa seseorang duduk di tepi kasurnya. Kadang ada rambut panjang berjatuhan di lantai kamarnya. Padahal tidak ada perempuan. Rambut panjang yang tinggal di rumah itu. Pernah dia terbangun dan mendapati kasurnya seperti tertarik ke arah lantai. Seperti ada sesuatu di bawah kasur yang mencoba menggeser dirinya pelan-pelan. Dia tidak berani tidur sendirian lagi. Bahkan mandi pun selalu membuka pintu sedikit. Takut kalau ada bayangan perempuan muncul di cermin. Seorang tetangga mengaku melihat sesuatu dari jendela rumah Pak Karsa 2 malam setelah pembakaran gerobak. Dia melihat cahaya lembut seperti lampu kuning yang dulu dipakai Pak Karsa di gerobak. Berpendar pelan dari dalam rumah. Tidak ada suara. Tidak ada orang, hanya cahaya dan bayangan seorang perempuan berdiri di depan pintu, seperti menunggu. Beberapa warga percaya itu hanya ilusi cahaya. Tapi beberapa lainnya yakin itu adalah perempuan yang menjadi istri kedua Pak Karsa, yang tidak pernah rela ditinggalkan, yang sekarang tidak lagi punya rumah karena gerobak tempatnya tinggal sudah menjadi abu. Dia butuh tempat baru, dia butuh wadah baru. Dan manusia adalah wadah paling mudah. Waktu terus berjalan, tapi situasi tidak membaik. Malam-malam menjadi terasa lebih panjang. Angin sering berhembus dari arah kebun bambu setiap malam. Jumat, anjing-anjing sering menggonggong ke arah rumah Pak Karsa tanpa alasan. Burung hantu sering hinggap di genteng rumah itu dan melolong selama beberapa menit. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, semua mencapai puncaknya. Seorang pemuda bernama Irfan pulang larut dari rumah temannya. Saat melewati depan rumah Pak Karsa, dia mencium aroma kuah mie ayam yang sangat wangi. Aromanya identik even sama persis dengan mie ayam yang dulu dijual Pak Karsa. Irfan berhenti, jantungnya berdebar. Aneh banget, bau mie ayam jam segini? Ia mendekat sedikit. Aroma semakin kuat. Bau melati mengikuti dari belakang, seperti angin yang berhembus membawa sesuatu. Irfan menelan ludah, merapatkan jaketnya. Wow, mais. Saat ia mempercepat langkah, tiba-tiba terdengar suara ketukan halus dari dalam rumah Pak Karsa. Tok, tok. Irfan berhenti. Bahunya langsung naik turun. Ketukan itu berulang. Tok, tok. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah ketika suara itu berubah menjadi suara gesekan, seperti kuku panjang menggaruk kayu. Srek, srek, srek. Irfan yakin betul suara itu berasal dari dalam rumah yang gelap itu. Dan baru saja ia hendak lari, dia mendengar bisikan yang sangat dekat di telinganya. "Mas," Irfan tidak berani menoleh. Suara itu melanjutkan, "Aku isih neng kene." Irfan langsung lari sekencang mungkin, sampai terjatuh beberapa kali. Dia tidak peduli, dia hanya ingin keluar dari jalan itu, dari rumah itu, dari aroma melati yang semakin kuat. Besok paginya warga menemukan jejak kaki basah di teras rumah Pak Karsa. Jejak kaki itu kecil, ramping, sangat jelas, dan berakhir tepat di pintu depan yang sedikit terbuka, seolah-olah ada seseorang yang keluar rumah, berjalan sebentar, lalu kembali masuk. Rumah itu kini benar-benar tidak bisa ditinggali. Pak Karsa akhirnya dibawa keluarganya ke rumah saudara jauh di kota. Tapi kabar terbaru bilang dia sering bicara sendiri di pojok kamar. Dia sering bilang, dia di sini, dia ikut, dia nggak bisa ditinggal. Senyumannya kosong. Matanya, tangannya kadang seperti mengusap rambut. Seseorang yang tidak terlihat. Beberapa orang yang menjenguk bilang mereka mencium melati di sekitar kamar Pak Karsa. Ada juga yang bilang lampu kamar sering berkedip ketika mereka menyebut kata gerobak. Warga desa kini hidup seadanya. Mereka menghindari area itu. Mereka tidak mau membicarakan apapun yang berhubungan dengan mie ayam
dengan perempuan gaib, atau dengan perjanjian yang dulu dianggap hanya rumor belaka. Tapi tetap saja, setiap malam Jumat, siapapun yang lewat depan rumah itu mengaku mencium aroma kuah mie ayam. Aromanya wangi, gurih, menggoda, dan selalu disusul dengan bau melati yang begitu kuat, seperti ada seseorang yang sedang memasak mie ayam di dunia yang berbeda. Sambil menunggu seseorang yang pernah berjanji untuk kembali, beberapa warga bersumpah saat mereka berjalan cepat melewati rumah itu. Mereka melihat bayangan perempuan berambut panjang, duduk di bekas halaman tempat gerobak dulu dipasang. Kakinya menekuk, kepalanya sedikit miring. Tangannya memegang sesuatu seperti mangkuk. Ia menatap kosong ke arah jalan, menunggu, hanya menunggu. Karena bagi makhluk seperti itu, waktu tidak berarti apa-apa. Dan cinta yang diberikan melalui perjanjian gelap adalah cinta yang tidak pernah mati. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.